Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari, hikmah nomor 74 dengan syarahun wa tahlil karya Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Kalau di sini hikamnya nomor 72. Bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Athaillah mengatakan, mata rozaqoka, semangsa memberi rezeki ka ing sira, sewaktu-waktu Allah memberi rezeki kepadamu. Rozaqo paring rezeki sapa Allah ka ing sira, at-ta'ata ing amal yang nilai taat, yakni amal baik, wal ghina, dan rezeki dengan perasaan kaya, wal ghina lan rezeki kaya, kaya bihi kelawan Allah, yakni rasa rezeki itu, rasa kayanya itu, rasa tidak ada ketergantungan selain Allah, tidak ada, hanya ketergantungan kepada Allah. Anha, saking taat, bahkan tidak menggantungkan taatnya sendiri, tidak menggantungkan ibadahnya sebagai penentu masuk surga. Tidak ada perasaan begitu. Yang menentukan keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat hanya Allah. Amal taat sebagai instrumen atau alat. Fa'lam, mongko ngerti ya sapa sira, ketahuilah, annahu ing setuhune Allah, bahwa Allah iku qad asbagha, temen menyempurnakan sapa Allah, alaika ing atase sira dirimu, ni'amahu ing nikmat-nikmat Allah, sebagai tanda Allah telah menyempurnakan nikmat pada dirimu. Dohiratan, hali atau kang dohir, nikmat lahir, wa batinatan lan batin, nikmat batin. Yakni kita amal taat tapi tidak bergantung pada taat kita sendiri, tidak mengandalkan taat kita. Kita ibadah, tapi jangan mengandalkan, membanggakan, apalagi menyombongkan dengan amal kita. Yang kita pasrai, tawakali hanya Allah. Begitu. Di jilid 2 ini, halaman 247, Muhammad Said Ramadan Al-Buti menukil surat Al-Mu'minun ayat 60. Wallazina yu'tuna ma'atau. Orang beriman, mereka memberikan sesuatu yang mereka berikan. Menunaikan zakat, sedekah tatawu, berkorban, menyantuni yatim piatu. Nah, ini taat namanya, amal taat. Tetapi ketaatan ini tidak menjadi ketergantungan kita. Wa qulubuhum wajilatun, utawi ati-atine alladzina, orang-orang beriman, iku wajilatun, bukan wajilah, saya ralat ya, wajilatun iku disertai takut. Yakni meskipun kita taat, meskipun kita ibadah,
kita ada takut diterima enggak ibadah kita. Kita ada ketakutan, ada kekhawatiran, ada kecemasan. Haji kita diterima oleh Allah enggak. Mungkin biaya yang kita kumpulkan untuk menunaikan haji sebagian bercampur dengan uang dari rezeki subhat yang tidak jelas atau rezeki haram. Atau biaya kita halal semua, tapi haji kita dengan niat pamer, niat untuk menunjukkan kaya kita, menunjukkan level kita. Nah, ini kita ada ketakutan. Wa qulubuhum wajilatun. Sebab annahum ilai rabbihim ila rabbihim. Bukan ila ya, ila rabbihim raji'un. Krono setuhune. Nah ini annahum ini membuang huruf apa? Li ajri, membuang apa ya? Penyambung sebagai ta'lil atau illat. Kenapa takut? Kenapa masih ada perasaan takut? Annahum krono setuhune. Jadi annahum aili annahum membuang harfu illah. Krono setuhune alladina mu'minin ila rabbihim maring pangerane alladina mu'minin iku raji'un, akan kembali, pasti kembali. Karena kita akan tanggung jawab di hadapan Allah setelah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di halaman 248 Muhammad Said Ramadan Al-Buti menguatkan apa yang disampaikan Ibnu Athaillah dengan surat Al-A'raf ayat 156. Begini. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku itu mencakup, yakni mencakup, memuat, ya, mencakup, memuat. Wasiat itu lebar, ya. Jadi meluas segala sesuatu. Warahmati wasiat kulla syai'. Rahmatku itu meluas. Wasiat itu lapang segala sesuatu. Tetapi fasa'aktubuha lilladina yattaqun. Maka akan aku tetapkan rahmatku untuk mereka yang takwa. Wa yu'tuna zakata, dan mereka yang menunaikan zakat. Walladina hum bi ayatina yu'minun, dan mereka yang selalu tidak putus, tidak berubah iman kepada Allah, iman kepada ayat-ayat Allah, yakni iman kepada ayat-ayat Allah. Nah, yakni dia berzakat, tapi zakatnya ini tidak menjadi andalannya. Ada iman, ada takwa, masih ada kelengkapan-kelengkapan yang lain yang harus dipenuhi dan dilakukan secara sempurna untuk penyempurnaan. Yakni semua bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai ilustrasi, ya, kami angkat ini di kitab Al-Kamil fi du'afa'i rijal Al-Kamil fi du'afa'i rijal karya Ibnu Adi, Abu Ahmad Abdullah bin Adi Al-Jurjani, di jilid 6. Di sini ada hadis, ya,
Allah mewahyukan kepada Nabi Ibrahim, di antara isi wahyunya, hassin khuluqaka, Ibrahim, akhlakmu yang baik. Usahakan kamu itu punya akhlak yang sebaik-baiknya. Walin ma'al kufar, lana yalinu lin, ya, sara yasiru sir, walin ma'al kufar, dan berlaku yang lemah lembut, yakni berlaku jangan kasar, ya, yang lembut, santun, dan menyebabkan orang itu hormat, menyebabkan orang itu segan, meskipun terhadap orang-orang kafir. Ma'al kufar, artinya lemah lembut yang halus, jangan kasar, jangan menghina, jangan menyakiti. Tadkhul ma'dakhilal abrar, kamu akan masuk bersama ruang-ruang masuknya orang-orang yang baik. Nah, ini berarti kelasnya Ibrahim alaihissalam yang maksum, tidak punya dosa sama sekali, dan menjadi orang terhormat di dunia. Yahudi menghormati, Nasrani menghormati, tentunya umat Islam sangat menghormati. Itu saja Allah masih memerintahkan hassin khuluqaka, berakhlak yang baik. Nah, berarti ada nilai Ibrahim jangan mengandalkan dia itu maksum. Meskipun dia maksum, tapi jangan bangga diri dengan ismah, terjaganya dari dosa. Jangan bangga diri dia memang orang yang dijadikan Allah Rasul yang bersih dari dosa. Masih disuruh akhlak yang baik. Ini. Jangan mengandalkan ibadah kita, jangan mengandalkan ketaatan kita, jangan mengandalkan kenabian kita, jangan mengandalkan kerasulan kita. Itu ditanamkan Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam supaya masuk kelompok Abror. Padahal kelompok Abror itu kalau dunia sofistik di bawah Al-Muqarrabin. Dan Nabi Ibrahim ini sudah orang-orang di atas Muqarrabin. Nabi Ulul Asmi, Rasulullah SAW, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam. Ini orang-orang Rasul terhebat. Itu saja masih diperintahkan oleh Allah untuk menjaga diri apa yang dilakukan oleh al-abrar. Tadkhul madakhilal abrar, yaitu berakhlak baik dan lemah lembut, santun, yakni tidak kasar, tidak menyakiti, tidak membentak-bentak kepada siapapun termasuk non-muslim. Ya. Ini yang menguatkan kitab hikam, yang kitab pertama ini, ya. Kemudian saya baca lagi. Di dalam kitab ini Al-Bayan wa Tabyin. Ini kitab sastra ini, ya. Karya Abu Usman Amrun bin Bakar Al-Jahid. Ini karyanya Al-Jahid, tokoh Mu'tazilah. Kita Ahli Sunnah wal Jamaah. Ini kitab sastra Al-Bayan wa Tabyin di jilid 1 halaman 262. Suatu ketika sedang berkumpul orang-orang di hadapan seorang ulama, Yazid Ar-Raqasi. Jadi mereka diberi dawuh oleh Yazid Ar-Raqasi
Aku punya angan-angan, ande-ande seperti apa yang kalian ande-andekan. Kemudian orang-orang itu mengatakan, silahkan Yazid Ar-Raqasi, apa yang saudara ande-andekan. Lalu Yazid Ar-Raqasi mengatakan, jadi ini bukan satu persatu. Yazid Ar-Raqasi mengatakan, laitana lam nukhlaq. Alangkah kita tidak diciptakan. Satu. Yang kedua, Yazid Ar-Raqasi mengatakan, walaitana izhurikna lam na'si. Dan alangkah kita jika kita memang sudah diciptakan, yakni kita sudah wujud manusia, alangkah kita lam na'si, tidak pernah melakukan maksiat. Dua. Yang ketiga, walaitana iz asayna lam namut. Dan alangkah kita ketika kita tidak sedang maksiat, kita tidak mati. Artinya kita tidak mati ketika sedang bermaksiat. Takut sekali Yazid Ar-Raqasi. Semoga kita itu mati tidak sedang bermaksiat. Yang keempat, walaitana izmutna lam nub'as. Ini berandai-andai ya, bukan kufur ya. Dan alangkah kita jika kita mati tidak dibangkitkan. Supaya kita tidak masuk neraka, tidak takut ditimbang amal kita, tidak takut meniti jembatan yang di bawahnya neraka, tidak takut menghadapi penghitungan amal yaumul hisab, hari penghitungan amal. Bukan Yazid tidak beriman hari kebangkitan, sangat beriman, saking takutnya beliau mengatakan, dan alangkah kita jika kita mati tidak dibangkitkan. 4. Yang kelima, walaitana izbu isna lam nuhasab. Dan alangkah kita ketika kita dibangkitkan tidak dihisab, tidak diperiksa secara detail. Berapa itu? 5. 6. Walaitana izhusibna lam nu'azzab. Dan alangkah kita jika kita dihisab, diperiksa, kita tidak dapat hukuman siksa, yakni bebas. 6. Yang ketujuh, walaitana iz uzzibna lam nukhallad. Dan alangkah kita jika kita disiksa, harapan kita tidak langgeng di neraka, tidak langgeng dalam siksaan, tidak langgeng dalam siksaan. Subhanallah. Ini berarti tidak menggantungkan sufinya, tidak menggantungkan zuhudnya, tidak menggantungkan kewiraiannya. Al-ghina billah anit ta'ah, kaya dengan Allah dari mengandalkan taat kita sendiri. Luar biasa. Sebagai penutup saya ambil dari kitab Tarikh Tabari, Tarikhur Rusul wal Muluk wa man kana fi zamani kullin minhum, karya Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari. Ini Tarikh Tabari ini ya, di jilid 4. Yaitu pesannya Umar bin Khattab kepada Abu Ubaidah bin Jarrah. Ya. Tarikh Tabari, jilid 4, halaman 81. Ketika Abu Ubaidah bin Jarrah diangkat sebagai pimpinan militer dari Khalid bin Walid. Jadi tentaranya Khalid bin Walid dipindahkan, dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Bagaimana pesannya Umar? Begini. Ya, la tuqaddimil muslimina ila halakati roja'i ghanimah. Abu Ubaidah, jangan sekali-kali mengerahkan mobilisasi
menyuruh maju tentara-tentara muslim untuk berjuang, tapi celaka karo berharap rampasan perang. yakni celaka, rusak kalau tujuannya mengharap duniawi. Luar biasa. Ya, tidak semua nanti saya terangkan. Kemudian pesannya lagi, faghammid basaraka ani dunya, Jenderal Abu Ubaidah bin Jarrah, maka pejamkan matamu, pejamkan penglihatanmu dari duniawi. Luar biasa. Umar bin Khattab mengangkat pimpinan militer, memesankan pejamkan matamu, penglihatanmu dari dunia. Wa allih. Allih ini fi'il amar. Haknya hak sakat ini. Walla yuwalli, ya, walli, kan begitu. Walli, fi'il amarnya kan wali, ya. Walla yuwalli, walli. Tapi ini diganti hamzah, diganti alli. Alli diberikan hak sakat, allih. Wa allih qalbaka anha, dan palingkan hatimu dari dunia. Subhanallah. Palingkan hatimu dari dunia, wahai Abu Ubaidah bin Jarrah yang memimpin militer. Wa iyyaka an tuhlikaka kama ahlakat man kana qablaka. Dan awas, waspadalah, jangan sampai dunia merusakmu. Wahai jenderal, wahai pemimpin militer, jangan sampai dunia merusakmu. Antuhlikaka kama ahlakat man kana qablaka, seperti dunia merusak orang-orang sebelummu. yakni merusak kehidupan para jenderal-jenderal sebelumnya. Maka polisi, tentara harus hati-hati. Ini pesan Umar, tentara, polisi, pejamkan matamu dari dunia. Jangan sampai dunia merusak kalian seperti merusak senior-senior kalian. Faqad ra'aita masari'ahum, maka sungguh kamu sudah melihatnya, masari'ahum, tempat-tempat mereka tergeletak, yakni mati. Mereka mati, mereka sudah meninggal dunia, senior-seniormu. Ada yang kanker, ada yang liver, ada yang cangkok ginjal, ada yang komplikasi, ada yang stres dalam hidup, ada yang tersiksa dengan anak, ada tersiksa dengan rumah tangga, ada yang bergelimpang uang dengan uang-uang haram yang tidak berkah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi jangan mengandalkan Abu Ubaidah ini sebagai jenderal pejuang yang ikhlas. Jangan mengandalkan kamu sebagai pejuang, tentara yang ikhlas, mengandalkan perjuanganmu di jalan Allah. Tapi ada penyempurnaan, pejamkan matamu dari dunia. Ingatlah kepada Allah. Yakni berkaya dengan Allah, jangan mengandalkan amalnya sendiri. Harus beradab, tata krama dengan apa yang disyariatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.